Yang tidak tepuk tangan itu berarti hidupnya masih banyak masalah. Ya. Jadi ingat, orang tidak ada semangat terus habis semuanya. Semangat itu 50% keberhasilan, kemauan itu 30%, action itu 20%. Kalau itu kita lakukan, maka 100% mimpi-mimpi kita, cita-cita kita akan tercapai. Ya. Makanya nomor satu punya semangat, apalagi sudah lulus pandemi, ya kita kondisi masih bisa bekerja, sehat itu tidak mudah. Ya teman-teman saya itu sudah tidak ada semuanya kena COVID itu ya. Profesor, kompresor, provokator, semua sampai apalagi kalau virusnya, makanya saudara harus aktif, semangat, aktif, bersyukur ya. Nggak tahu ini mungkin orang sih diem aja di kantor itu cepat mati ya, karena nggak ada oksigen masuk. Tapi nek kakean ngomong, kakean komentar itu risikonya stroke ya. Makanya proporsional. Rasulullah selalu ngajari sedang-sedang saja ya. Terlalu gemuk tidak bagus, terlalu kurus ya cacingan, stunting dan sebagainya ya. Terlalu pintar itu risiko kanker otak, mulai banyak jangan pikir yang berat-berat ya, pikir yang sederhana aja. Itu makanya bekerja hanya 3, teamwork, networking, innovation. Jangan sampai mengeluh, jangan sampai menyalahkan si A, si B, itu mulai awal. Jadi semua problem itu datang dari dirinya sendiri. Inasantum asantum ya anfusikum wa inasantum wa. Dan siapa berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri, berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Bisa penyebenarnya dari web, dari TV, dari semua yang terjadi itu dari luar. Makanya hati-hati, hati kita harus bersih, mindset kita harus positif, ucapan kita yang baik, action kita yang bermanfaat. Ya, kadang-kadang dari ucapan sudah kita bersyukur, ucapannya harus positif, verb itu menyehatkan. Tolong dikerjakan, yes, oke, semangat, minimal insya Allah nanti saya akan muncul. Tapi tidak semua seperti itu. Tolong kerjakan, kaisyok, angel, repot, sulit. Itu keluar dari diri. Orang yang pusing terus kepala itu pikirannya kayak bonus. Apa sih pikirannya gitu? Makanya coba mindsetnya dirubah positif, bagaimana saya memberikan yang terbaik. Itu nanti rezeki itu tidak selalu juga finansial, kesehatan, anak diterima di sekolahan yang baik, orang tua sehat, rezekinya Allah itu luar biasa. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmat itu tidak akan mampu. Makanya kita temanya sekarang sehat, semangat, kinerja meningkat. Tidak bisa enak-enakan ya. Kita diberi kesempatan tidak bisa. Oh, kita sehat ini dikasih Allah triliunan, bukan miliar, triliun. Makanya kalau ada orang enak-enakan dan lain sebagainya, pasti dia gelundung. Ya, nanti taksiran ganti lutut itu aja sudah berapa ratus juta. Pasang ring jantung 60 juta. Ya, apa pasang stent di otak itu 200 juta. Yang pusing terus ternyata pembuluh darah di otaknya kelek, harus dipasang stent untuk membuka pembuluh darah. 1 stent 200 juta. Pasien saya nggak pakai oksigen karena kankernya sudah menyebar. 1 hari 2 tabung kan nggak bisa nafas. Itu butuh 3,6 juta. Kalau dikembalikan seperti saya 60 tahun kurang lebih 100 miliar. Baru nafas, belum mata, belum yang lain. Hanya bersyukur. Alhamdulillah. Dengan apa bersyukur? Bilisan, bilqalbi, bilarkan. Sholat, dan ibadah, dengan bekerja yang baik, yang fokus, tempat dengan bina amwal, dengan harta. Ya, ada rezeki sedikit, jangan lupa keponakan, tetangga, orang tua. Itu penting untuk mencegah bahaya. As-shadaqah itu daf'ul bala, sedekah menjauhkan daripada bahaya. Dan orang yang suka memberi pasti tambah terus. Tidak ada orang yang suka menolong, kerjanya terus sakit-sakitnya, tidak ada. Ya. Kepala pusing, gak panas-panas. Resiko ya kanker otak. Pikirannya gak pendet, marah. Ya. Next. Gak ngerti kalau kita ini diawasi oleh Allah. Ayo. Saya dibagi aktif. Artinya meringankan penderitaan orang lain. Untuk pasien-pasien yang sudah terminal, pasien-pasien sudah sakitnya itu A sampai Z, bukan hanya keluarga. Tugas saya mengurangi penderitaan dari fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual.
Kenapa orang mau obati kadang-kadang nggak sembuh? Hanya jasmani rohani. Ada 3 dimensi yang belum tersentuh. Sosial, kumpul-kumpul, seneng-seneng. Ini bukan hanya panjenengan, ini obat ini. Banyak happy itu endorfinnya meningkat, nyeri hilang. Makanya kalau ada masih keluhan nyeri-nyeri dan lain sebagainya, itu kan hatinya masih kotor, mindsetnya belum positif, ya, dan sebagainya. Nah, itu sosial, kultural, spiritual, iling ambil Allah. Kita itu iling ambil Allah, bebek. Isi takdir pinjol bolak-balik, baru bolak-balik taubat, ya kan? Tahu lah. Padahal enak bersyukur. Kita punya keinginan, alhamdulillah, tapi kan kita punya cita-cita, ingin punya rumah sendiri, ingin putranya masuk perguruan tinggi atau apa dan lain sebagainya, itu ya, dan menyiapkan kehidupan berikutnya karena sudah penyakit sudah terminal. Yang saya hadapi sekarang kanker otak, dioperasi 5 kali, umur 39 tahun. Yang satunya bapak-bapak sini, aku nggak bisa ngomong, ternyata mulutnya penuh kanker. Payudara di sini tembus belakang, kelihatan jantungnya, ya. Yang kemarin kanker prostat, ya. Hati, kencing aja bisa kelihatan di atas 50 tahun, kencing nggak bisa lancar, netes, hati-hati prostat. Kenapa kok prostat Pak Agus nggak pernah keluar? Harusnya seminggu sekali, nanti kalau bulan nggak butuh belas. Kalau digetak pisan tambah, cerut jadi prostat. Makanya sebetulnya seorang dokter itu dari wawancara meriksa sudah tahu, ngomong itu sudah tahu dari periksa. Tapi sekarang kan alat-alat canggih, di CT scan, MRI, PET scan, padahal dengan omongan itu bisa kelihatan. Apalagi meriksa. Contoh dengan kencing saja, kencingmu kok bening, jumlahnya banyak, berarti minummu cukup, ginjalmu bagus. Kencingmu sedikit butek, berarti kamu minummu kurang, makanmu enak-enak terus. Kan gitu, banyak urinnya, asam uratnya. Ya, kencingmu kok seperti teh coklat, berarti kamu kecapean, livermu ada masalah, kamu kurang gula. Ojo malah anti gula, kamu mikir energi itu butuhkan gula, ini tidak boleh minum gula. Kalau sampai kamu setor livermu, tapi berlebihan tidak boleh. Garam, kamu tidak boleh minum garam, tidak makan garam, lumpuh kamu. Gondokmu keluar, tapi coba lebihan garam supaya bebannya di ginjal dan makanya informasi cari yang benar. Itu, ya, kencingmu kok merah, ini kemungkinan kamu ada batunya, kemungkinan ada batu di ginjal atau di ureter, karena kamu kurang minum, endapanmu banyak, muncul batu, terus turun geser uretermu, berat. Keluar darahnya, coba gelontor dulu dengan air putih, ternyata hilang, berarti kamu kurang minum. Kencingmu merah, dikasih minum banyak nggak bisa, mungkin ada batu besar di ginjalmu, di foto, apa pinggangmu, kemeng atau apa, mungkin ada bibit di prostatmu atau di kandungmu, kan gitu kelihatan. Kencingmu kok nanah, kok ada campur nanah, berarti kamu selingkuh. Berarti kamu selundupkan ke orang lain, kan jelas. Kan gampang, tidak mungkin. Aku kencing di tembok, aku tidak mungkin itu dibaliknya tembok nongolnya. Berarti tembus, gitu. Ya kan gitu. Mau hindar bagaimana? Kencingmu kok ada di lubung semut, kemungkinan kamu diabetes. Magnis, kan gitu, harus cek diabetes, kan gitu, nanti gampang seperti itu, ya. Nah ini Pak lihat, next, rata-rata gini pasien dengan kanker di bahunya, anak-anak sudah lemes gini, orang tuanya nangis aja. Nah mindset kita karena sudah TV triliunan, kita harus menolong, kita harus membantu, kita harus mengeluarkan. Ibu aja repot, biar saya yang repot, kasih obat, selesai, next, dari baru, dek. Senanganmu apa? Aku main game, saya tak kasih duit, kamu beli pulsa, jaga supaya kamu gembira terus, supaya imunmu terjaga. Nah kamu berani operasi untuk bisa sekolah lagi, berani bagus, kita siapkan, next, siapkan motivasi keluarganya, next, timnya disiapkan, next, operasinya, next, akhirnya berhasil, dia sujud syukur senang, next, akhirnya dia next bisa
sekolah kembali. Tepuk tangan untuk kita. Ya. Harus bersama-sama, holistik, interdisipliner, multiprofesional, multimodalitas, servisnya harus cek, layani sepenuh hati. Layanan ada separuh hati, sepenuh hati, sesuka hati. Kita harus sepenuh hati, tulus dan antusias. Ada orang semangat tapi ingin dipuji pimpinannya. Ada orang ikhlas tapi nggak kerja, sampai ikhlas. Enggak, ikhlas. Ikhlas semua. Next. Nah, ini yang sudah kondisinya end of life, terminal, ya. Karena adanya ini kanker tembus di kepala, ya tak dukung spiritual, psikospiritual, ya. Next, ini kanker. Next, ini kanker otak. Umur 39 tahun sudah dioperasi di sini 5 kali, ya. Jangan ngeremehkan ada geringging, rasanya geringging kebas-kebas, tidak terasa. Ternyata ketemu kankernya di otaknya 2 cm, pas di bagian yang untuk bicara, jadi tidak bisa bicara. Tapi dia mendengar, saya bimbing di sebelah, ya Bu, semangat ya Bu, ya, tetap pikir sama saya. Sudah saya berzikir dengan ikhlas seperti keluar masukkan nafas karena Allah. Tak sebelum Allah langsung bunyi dia. Hanya omongan panjenengan ini ojo lepas dari istighfar, zikir, sholawat. Good speaking, bicara yang bagus. Ojo nggak bisa Pak, sulit. Apa sih menurut awakmu sudah. Next. Nah ini tim saya, sekarang direkturnya Putri, Profesor, ya. Next. Jadi nomor 1 bersyukur. Diingatkan wong ilang mah taskuru. Amat sedikit yang bersyukur, yang banyak mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh dan gitu. Orang sakit kok mengeluh, tambah berat. Istighfar dari diri, dia harus introspeksi diri, ya. Kalau kita orang yang cerdas, kalau kesah ganti bersyukur, pikir ganti dermawan. Pikir tidak selalu duit loh. Dengan ilmu, dengan tenaga, dengan ide. Makanya orang yang begini, itu orang malu. Nah, kalau begini, rezekinya tertutup. Yang bagus begini. Makanya di kantor ada orang yang melakukannya alon, pandangan ke depan, ini stres. Ada bapak-bapak melakukannya alon. Ini bojone keren, mesti bojone keren, digentai terus, seneni terus, dadi otaknya cemen, ya. Ibu-ibu ya gitu, ibu-ibu kok melakukannya ngendek, itu otaknya cemen, karena dipikir kabeh, kantor dipikir anak, dipikir pengajian, dipikir. Nah, tapi kalau PT Trimitra itu kan orangnya lillahi ta'ala, ikhlas, antara hati, ucapan, perilakunya sama, laku nginjeli. Tepuk tangan untuk kita semua. Masa pandemi itu jewer dari Allah yang luar biasa. Sampai kita disuruh pakai masker 2 tahun. Apa sih jeweran Allah pakai masker? Kakek ngomong mangan lah sini. Ya, itu disetop sama Allah. Karena boleh lepas, makanya makan harus kayak Rasulullah disuguhi. Nggak usah takut makan. Ya, saya ditanya, ya bisa dokter sih aneh. Saya nggak boleh makan ini katanya dokter. Saya dokter itu suruh baca dulu. Makanlah, mau duit-duitmu dewe, makan. Sing penting niru Rasulullah, syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambah. Kalau kamu makanmu enak, imbangi olahraga. Kamu makan enak terus tidur, oh tambah banget ya jadi diabetes kan. Syukur-syukur tambahin, ngajak konco. Makan soto enak, dewean, kolesterolmu mudah, tapi ngajak konco. Kan gitu, ya toh? Loh, orang yang bermasalah itu biasanya satu egois. Betul? Orang merasa dirinya benar, pinter sendiri dan lain sebagainya. Orang egois bagaimana? Gampang. Nek foto cekrek mesti digoleki gambare dhewe. Iku orang egois. Terus nek api ngono kirimen ya share. Nek elek ngono, busun iku, busun. Ini orang egois, ya. Nah, kedua adalah orang itu biasanya makan dhewean. Gelik-gelik, gak tahu ngajak konco. Ketiga, nek dimintai sumbangan mesti bulet, kayak alasannya ada. Yang keempat, dia mesti serkali mengeluh, gak bersyukur. Yang kelima, suka menyalahkan si A, si B, si C. Itu orang-orang
Kalau kita tidak cocok sama suami istri, nggak apa-apa, nggak cocok sama bojo. Dia dari kiri, kita dari kanan. Ada alasan sendiri-sendiri. Ayo makan bersama. Solusi ini. Terus sampai aku cocok sama ibu, yo kan cocok sama ibu, yo kan cocok sama ibu, yo kan cocok sama ibu. Terus cocok sama sopo. Pandanglah seseorang selalu dari sisi positifnya. Sejelek-jeleknya orang pasti dia punya kebaikan. Sebaik-baiknya orang pasti dia punya luka. Yang baik kumpulkan, yang kurang kita atasi bersama. Begitu. Jadi tidak sakit. Kenapa? Pikiranmu ada penyebab sakit empat: pola pikir, pola makan, pola hidup, akan pola. Kelihatan orang sing kelihatan saja naik, gajinya naik, mobilnya ganti, keren gitu. Biane sini pengen kawin. Ya, ini wah, itu berarti melakukan. Ya, kaget, takut, sedih, bingung, stres. Nah, sekarang sudah lewat, makanya kita harus optimis kembali, sehat, semangat, kerja keras, meraih sukses, dan bahagia, happy kembali. Tepuk tangan untuk kita. Apa yang dikatakan bahagia? Bahagia kan urusannya hati. Kalau sukses ukurannya harta dan kedudukan. Ya kan? Apa happy? Satu bersyukuri. Orang bersyukur, Allah sudah senang. Lain syakartum la azidannakum wa in kafartum inna biasa. Orang bersyukur dong tak kamu. Kenapa kau harus bersyukur? Nikmat Allah tidak bisa dihitung. Wa in ta'udzu nikmat Allah la tuhsuha. Panjenengan ditagih nafasnya panjenengan. Nafas tok tadi, belum kaki, belum jalan, belum perusahaan, belum anak. Saya bahaya. Besok pagi ada saya utusan dari Allah ingin narik rekening berapa liter oksigen yang panjenengan hidup. Oksigen tok. Saya bahaya. Belum lagi ditanya isi lain-lain. Pernah tak panjenengan mohon maaf kalau buang air besar mikir belum gunting itu sopo? Pernah panjenengan mbak gunting saya ngudul itu sopo? Cukup aja kadang-kadang malah goreng nanti mau apa urang cinta pangan udang cinta pangan mau nang ndi pastel barang nang ndi motor lah sama diri. Nah itu bayang tuh. Berarti ini apalagi melihat kata ibu. Nah pasien saya matanya keluar di sini tembus di mulutnya. Coba bayangkan. Ya, banyak sehat itu jangan main-main, banyak harus semangat. Baik, ketiga untuk sehat itu biasa bersyukuri, tidak sensi, aja tersinggungan. Makanya hati-hati orang yang tersinggungan, apalagi introvert, ada masalah tapi dipendam, tidak berani ngomong. Itu resikonya kalau tidak kanker ya jantung. Kan introvert ditekan. Hati-hati. Orang yang diem sama yang ngomong, bagus ngomong, cuma aja marah-marah. Marah-marah itu tidak apa, resikonya stroke. Makanya kalau di kantor ada orang nyeyelan jantung, nanti mati dulu. Nyeyelan. Stres itu bisa nambah semangat. Kalau pengen stres ya mati. Soalnya hidup pasti stres. Makanya yang banyak sekarang apa? Psikosomatik, ngarang sendiri, penyakitnya ngarang sendiri, lambungnya kena. Kalau tidak diatasi pusing kan? Apa sih? Berdebar. Mana ada yang konsultasi? Dadaku kayak lonjak-lonjak, ibu-ibu. Jadi dada menurutku saya tahu ya kendul-kendul, lonjak-lonjak itu kita kena pinjol kan gitu. Ya, tangan dingin, berdebar. Jantung sing normal itu kan enak karena kepada Allah dicintai, kepada sesama tidak ada musuh dan dia ahli menolong, ahli sedekah. Nah ini jantung dredeg-deg hilang, dredeg-deg hilang. Ini pernah terpapar COVID. Dredeg-deg hilang, dredeg-deg hilang. Persis suara jantung orang yang selingkuh, ya. Dredeg-deg hilang, dredeg-deg ketemuan langsung. Distres ini bahaya. Yang kondisi sekarang adalah super stres. Stresnya tumbuh-tumbuh, ya. Nah ini menimbulkan penyakit teks. Saya 2,5 tahun seperti ini karena masuk terus. Teman saya terpapar 50%, sahabat saya sudah tidak ada semua, panggil semua.
Apa Pak harus stres? Kan jalurnya kantor rumah sakit, rumah sakit, rumah sakit. Selama 2,5 tahun nggak kemana-mana. Teman-teman sudah hilang semuanya, staf kena 50% terpapar. Pulang ke rumah nggak bisa langsung masuk, seperti cowok. Dan di depan sudah siap istri sama anak-anak gosong semprotan gitu. Karena bawa virus kabeh. Wah, kalau barang baju dilepas, keramas dulu baru ketemu. Kalau seminggu tidak masalah, ini 2,5 tahun. Nah, sekarang sudah lepas ini, alhamdulillah. Makanya kita hati-hati, ojo sombong lagi, tapi ojo putus asa lagi. Ayo kita optimis, ayo kita bangkit, ayo kita meraih sukses dan bahagia kembali. Tepuk tangan. Kondisi saat ini fakta, 16% masyarakat mengalami kecemasan, 17% mengalami depresi. Habis pandemi ditambah stres pemilu, election stress disorder. Jadi tidak usah heran nanti banyak orang nggak katoan melayu-melayu dan lain sebagainya. Stres. Ya sebentar lagi. Next. Nah ini bicara mudah tersinggung, gampang marah, merasa paling benar, pusing, ya kan? Jantung berdebar. Ini psikosomatik aja. Kalau ini tidak cepat diatasi, maka organnya kena. Ya sekarang yang banyak itu diabetes, kanker, bermunculan, lagi kanker payudara. Ini saya konsumsi banyak sudah. Ya. Jadi kalau ada suami kok melakukan kena diabetes, biasanya istri ini kakean ngatur. Jadi kayak kono, kayak sembarang kalau memang kan kayak kono, kayak tambah lemes, terus salah langsung digetak langsung. Ya. Next. Kenapa? Cemas, sedih, bahagia, marah, boleh, ojo berlebihan. Kalau berlebihan menekan apa yang akses hipotalamus korteks di otak, keluar hormon-hormon negatif. Ini tulang keropos, diabetes, kanker, depresi, demensia, schizofren, stroke. Bapak-bapak banyak kena stroke akhir-akhir ini karena stroke belanja ibunya meningkat. Telur naik, beras naik, kabel naik, gitu ya. Bulanannya langsung kaget. Autoimun, nah ini yang paling baik. Kita jaga. Banyak pertemuan seperti ini, banyak traveling, lancar itu bukan hanya menjalin kebersamaan, tapi secara nggak langsung meningkatkan imun, membuat kita sehat. Semoga kegiatan seperti itu bisa dilaksanakan tiap bulan. Tepuk tangan. Saya kan nggak pernah kejar saya, kan tapi kan sudah alhamdulillah itu sebagai reward, ya. Dan yang memberi reward, kalau ada perusahaan kok membahagiakan karyawannya, pasti maju, karena ada barokah. Orang yang bahaya itu makin kaya, makin beruntung. Itu awal jatuhnya dia. Karena rezeki itu as-shadaqah itu daful bala, sedekah menjauhkan. Makanya gajinya panjenengan meskipun tidak banyak, itu ada titipannya untuk orang lain. Kalau panjenengan tidak keluarkan, Allah mengambilnya dengan 1000 cara. Diserempet becak, kecemplung, buat gigit anjing, sepeda motor hilang, ya. Orang tua sakit banyak. Tapi coba keluarga. Jadi kalau banyak ada rezeki bulanan, coba 1.500 kemoholannya atau masih ada orang tuanya. Saya tentu ibu 100.000 itu nangis sama Tuhan. Itu ojo diplot di apa kayak mancing, mancing masalah. Ya. Autoimun apa cirinya? Orang imunnya turun, satu gebres, itu jelas imunnya ada virus masuk. Kedua adalah gatel di tangan, di kaki, itu imunnya sedang turun. Ya, tenggorokan sering, ya, nyeri menelan, ada sariawan, itu imunnya dia turun. Atau gampang mencret, dari Surabaya dipindah Semarang bolak-balik ngising, itu stres, ya. Dipindah bagian, itu stres, ya. Karena epitel di perut sama di tenggorokan ini paling lemah. Kita gampang itu. Makanya hati-hati naik seri, aku udah gak enak, ojo air hangat, gitu loh. Kayak air hangat meningkatkan imun. Kalau air es menurunkan imun, obat cepat dulu, diabetes dan lain sebagainya. Makanya hati-hati, yang enak-enak itu justru membuat efek yang gak enak. Ya, kolom itu gak enak, tapi
bolak-balik ya gak kekuatan ya. Gitu ya, imun atau ibu gatel. Nah, ada ibu-ibu, aku bojoku yo gatel-gatel tapi nang selakangan. Itu bukan imunnya turun tapi gak tahu ganti kacok. Kena jamur ya. Atau semua belum dino. Alzheimer ini keder ya. Keder. Keder ini kan penyakitnya demensia, ini nomor usia 80 tahun. Nah ini 45 tahun keder. Jemput aku, Mas, kok tanganmu keder? Bojoku kau pereng banget. Langsung dijual nih Mas. Dijual nang showroom 20-an, sabar-sabar. Next. Nah, jadi ini yang ketidakberuntungan ini, mengatasi ketidakberuntungan ini dari mimpi, kegiatan, faktanya tidak masuk. Kalau sukses oke, ini belum sukses, maka jangan marah-marah, harus istighfar, legowo, menata diri lagi, dia mengubah sikap dan komunikasinya, kerja keras, optimis, maka insya Allah akan berhasil kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Jangan jadi cara paling cepat bangkit dari kegagalan adalah tidak menyalahkan siapapun, tetapi melihat diri sendiri sebagai penyebabnya. 3 pilar dijaga. Pada Tuhannya dia sudah dicintai belum? Pada sesama masih ada musuhnya. Kalau masih ada tidak enak dengan orang, kan rezekinya tertutup. Orang rezeki tidak ada turun dari langit. Ingat orang lain. Makanya tidak cocok dengan orang 3. Ya rezekimu tertutup 3 pintu. Makanya cocokkan kita dengan orang lain. Dan orang lain mencocokkan kita. Kita ngomongannya positif, bisa ada acara gini, oke, semangat aku, yes. Besok ini ngomong kerja. Yang satunya, ada gini-gini, yang cocok aja, semangat, oke. Dikirimi bakso. Nah positif terus 1 bulan ya gak masak. Dikirimi terus. Ya. Di tempat saya, tiap hari, langsung durian, langsung ini, bahkan 1 hari gak 1, 3, 4. Ayam modok aku sini, aku baru anak mewon, aku terus. Kenapa saya mensyukur? Lagi dengan sakit itu kalau repot-repot biasa aja kirim datanya dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jember kemarin mau dibawa Guangzhou. Nah kok boleh luar negeri banget Surabaya boleh bagus ya. Jadi nggak usah kita produk kemana-mana. Kemarin ada pasien saya nggak bisa tidur bagus ke Malaysia check up terus ketemu saya seneng aku ketemu Pak Agus ya kenapa aku check up di apa Malaysia bagus. Kenapa bro? Gak bisa tidur. Apa? Ketemu penyakit? Enggak. Coba cek ini lagi. Ternyata ngomong. Gak ada masalah. Anti-anti, psikosomatis. Shopping dokter. Kamu ganti-ganti dokter. Ini jiwamu yang salah. Itu penyakit kamu bagus. Kedonyan. Proyek. Untung pikirannya. Lalu obatnya apa? Istighfar, taubatan, nasuah, tambahi sedekah. Saya dikirim bisa karung duit apokat dan lain sebagainya sampai sekarang bahagia sekarang Pak. Pikirin orang lain, jangan pikirin dirimu sendiri. Bahagia kan orang lain, kau akan bahagia. Tepuk tangan, tepuk tangan. Jadi nomor 1 kalau ingin sukses kembali adalah bersyukur. Kedua fokus, tidak fokus nggak bisa. Punya sukses ketiga, tekun, fokus, tabah, tawakal. Banyak kelemahannya ditabah. Gak bisa, kaku. Goncangannya makin tinggi, anginnya makin lurus. Ya, baru tawakal. Kemudian semangat, kepeduli, ya, dan sinergi kolaborasi terus berdoa. Jangan lupa. Next, ini macam-macam stres, ya banyak. Nyicil rice cooker, nyicil kulkas, sepeda motor, Avanza, macam-macam ya. Orang yang bayar cicilan biasanya melakukan miring diri. Padahal butuh keseimbangan. Masih utang ya gak masalah, tapi melakukannya seimbang. Ya utang ya bayar, ya utang ya bayar. Berarti biasa. Ya, unpredictable stressing, ini berat. Kita ke depan mesti ada stres-stres lagi yang tidak diprediksi. Makanya pentingnya doa, pentingnya sedekah. Next. Bebas, ini pasti dekat sama Allah, hati senang, mau minta maaf, mau memaafkan, dan sense of humor. Orang yang juk-juknya banyak, kerja nggak kelihatan capek. Jadi harus ada guyon-guyon titik. Orang yang modal-modal terus itu FDL-nya naik, resiko serangan jantung. Ya, apalagi sensi, ya, persinggungan, gak enak. Makanya kalau ada jantung rasa gak enak, jantung kok gak enak, rasa tak kelelahan dan lain. Maka langkah yang pertama,
Banyak kan karena tertekan pandemi, pikiran, minum kopi itu mengakibatkan jantung, makan coklat. Tapi ada mekanisme tubuh yang membuat jantung lebih happy. Selain senyum tertawa adalah batuk justru. Dengan batuk maka saraf parasimpatik ini terangsang, otot jantung akan berdetak dengan baik. Makanya dirasanya orang nggak usah tersinggung, patuh orang yang ngarep deh. Suwen bisa ya. Ya, gitu ya. Humor penting. Coba terus. Ya. Kamu lama aja minum obat bareng. Tadi LDL-mu naik, guyonmu tambah. LDL-mu naik, LDL-mu turun sendiri atau olahraga. Olahraga itu sesuai dengan mood, bukan seneng-seneng karena mudah pingpong, badminton ya badminton. Ya, itu barang. Golf ya silakan. Ada 60 tahun, saya boleh bulu tangkis, boleh. Umur piro 60 tahun, gak usah pelayon, nang net aja, nang ngarepin net aja. Lamos tidak pelayon, mati. Kalau umpan sing enak, tujuannya olahraga itu memenangkan lawannya, bukan cari kemenangan, menang lawan. Sampai mungkin diteletir, kan ngomong mesti ya. Saking seneng ya. Orang akan membari kalau hatinya gembira atau tersinggung. Tersinggung nggak mau, berteman yang nggak mau. Ketemu lo gak gelem. Orang gak ketemu troublemaker. Rapat beki, ana jenenge kan wong males aku gak gelem iku. Gak gelem gantian ojo iku. Suka. Karena wong iki namane tok. Coba orang itu problem solver. Ya troublemaker. Dicari deh. Ujaannya, aku mbak itu, kita rindu dengan dia. Karena dia wise. Dia enak, dia tidak pernah menjudge orang, dia kalau orang memberi solusi, dia harapkan kehadiran, ya itu jangan jadi troublemaker. Makanya kita harus punya positif, pandang seseorang selalu dari sisi positif. Next, emosi, depresi, itu ada berarti itu menyebabkan sakit, menengai, mati. Ya, next, ini gangguan jantung, redek. Jantung gak bergerak, redep. Bojone gak ngerti, teluke banter. Wah, jantungnya bersetayang, redep-redepnya kaget, langsung mati. Kaget, ya. Sudden death. Reinstall mentalnya. Dong, ada istilah tidak sakit, tidak sehat. Ini tidak sakit, tapi belum tentu sehat. Karena sehat dari fisik, psikologi, sosial, kultural, spiritual. Mental terutama. Makanya tidak ada heran kalau ada sisa-sisa masih stres. Di kantor kok diem aja. Itu tanda-tanda stres. Ya, gangguan mental. Ya, dijak omong tapi gak respon dulu. Tapi yang bahaya lagi gak dijak omong tapi ngomong dewe. Nah itu sebabnya. Ini harus dirujuk, ini jelas psikotik. Ya, orang ini tidak dirujuk dalam 6 bulan maka prognosenya jelek. Ya. Belum lagi yang bipolar, karena kadang-kadang guyu, tapi kadang-kadang sendirian sedih, itu bipolar. Banyak sekarang bipolar seperti itu. Banyak gangguan jiwa seperti obati. Next, resep untuk 2024 ya, jadi vaksin dan vitamin D. Vitamin D itu duit dan satunya ya vitamin D temenan ya. Nggak pernah cek, maka minum yang ringan yang 1000 internasional dulu. Karena vitamin D itu yang bertanggung jawab terhadap sistem imun kita dan pergerakan sel. Ya. Kemudian percaya diri, imun. Ya. Imun meningkat kalau pertama kita fit dan malas olahraga. Nah, di sana khasnya tenis meja. Tenis meja itu enteng, nggak memberatkan, tapi seneng, tapi keringetan. Itu penting. Ya. Imun, fit, fresh. Jangan mikir yang berat-berat, bersyukur dan berbagi. Yang ketiga adalah fun. Harus bisa nyanyi. Orang bahagia itu harus bisa nyanyi. Kalau dia tidak bisa, berarti dia bahagia untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa membahagiakan orang lain. Kalau dia bisa nyanyi, berarti dia membahagiakan orang lain. Asal suaranya sing enak. Nah suaranya tidak enak, ya dengarkan yang stres kan gitu. Yang keempat adalah food, makanan. Makanan yang penting adalah mineral. Bukan vitamin. Vitamin hanya 1%, mineral itu 5%. Makanya sayur, buah, ikan laut itu sangat penting. Ya,
Nah, kita ini makan buah-buahan nunggu selanta, ya, mentah ini baru loyonan, ya kan gitu. Pelenang tonggo, udah malah makan buah, ya kan buahnya tonggo, ya. Nah, mineral, kenapa mineral? Karena keringat itu mineral, ludah itu mineral, kencing itu mineral, buang air besar itu juga mineral. Banyak keluar tubuh dari tubuh ini mineral, sehingga banyak orang cepat degenerasi, cepat tua, ya, cepat keropos. Kenapa? Pikir kita keluar energi 100, minumnya sedikit, makannya sedikit, 50, minus 50. Dari seminggu tidak apa-apa, begitu 1 bulan diperiksa, ulangi keropos kabel, livernya kena, ginjalnya kena, darah. Itu namanya degenerasi, itu, ya. Jadi harus jangan lupa minum itu harus penting. Nah, mineral, ya. Termasuk kalau panjang pilek-pilek, umbelan itu mineral. Makanya naik umbelan udah gila, belakang nih. Ya. Dan mineral itu yang banyak pada satu air zam-zam, kedua air kelapa, air degan itu penting. Makanya panjenengan seminggu sekali, seminggu 2 kali minum air degan ibu mesti kulitmu halus karena dia mineralnya tinggi. Itu menyebabkan apa? Sel-sel itu bagus semuanya, ya. Pasti kalau rutin minum air itu infusnya dari Allah itu, degan itu, ya. Degan hijau atau degan biasa boleh, ya. Kalau ibu-ibu minum itu mesti wajahnya insya Allah glowing, ya, meskipun suaminya gulung kuping. Yang terakhir adalah air kemasan ini, ya. Ada juga yang mineralnya tinggi, itu apa Pak Agus? Air hujan, ada udan mangapo. Next. Jadi siklus kehidupan, hidup mesti ada problem, ada stres, itu pentingnya healing. Ini termasuk healing, Ranger termasuk healing, ya. Healthy, sehat, mudah-mudahan keluarga besar PT Tri Mitra ini bahagia Jadi healing penyembuhan dari diri sendiri, ya. Makanya orang depresi kadang-kadang miring ke tengah, ingat ambil Allah, kita dihidupkan, ada masalah, kita sandarannya kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min. Semua persoalan dunia, anak, keluarga, pekerjaan, sakit, matur sama Allah pasti diberikan jalan ketenangan. Cuma ini terus ketenangan. Masih cair apa tadi ya? Utang. Next, apa healing itu? Memaafkan. Sorry aku salah ya, jadi pikir ayo fokus lagi. Makanya orang memaafkan, mengalah, menyenangkan. Apa enak, enteng. Tensinya tinggi saya ini, diabetes nggak pernah keluar. Karena dia keluar positif dari HP akses tadi. Ayo. Bersyukur, alhamdulillah konco-konco dipecati, aku sih tetap bisa kerja dan banyak PHK dan lain sebagainya. Ini bersyukur bisa kerja sampai kuliah banyak. Cobain lagi, berempati, next lagi. Berkata yang positif, yes, oke, minimal insya Allah, ya, relaksasi suatu saat pas melenceng di mana, kok ketemu pantai, ya begini di pantai. Wahanallah, kesehatan dari Allah. Tarik nafas, mikir seolah-olah paru-paru mengembang, oksigen masuk, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, keluarkan. Ya, subhanallah. Makanya ada di gunung, di pantai, kadang dia punya melepas beban kita. Itu namanya. Tapi aku dari masjid ini, dari musola, subhanallah, itu healing. Ada suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri dan ada gerakan motorik. Untuk apa? Nanti yang kalau sewaktu-waktu sakaratul maut. Kalau ada waktu sakaratul maut, tidak bisa pulih. Oh, tidak terbiasa. Ada pasien dengan kanker liver, sebentar lagi pre-koma, sebentar lagi tidak sadar. Anaknya saya panggil, mas, bapaknya di bimbing, suruh nyebut. Kami tidak pernah nyebut yang pasti. Papa, ayo nyebut kaget, saya sate. Ternyata dia jualan sate. Apa yang diucapkan setiap hari ya gitu. Ibu-ibu ya gitu, ibu zikir ya kayak kurang telur. Lah mikirnya arisan lah ya. Gitu loh ya. Jadi self management diri. Next.
Menjaga mental tetap semangat, self confident, percaya diri. Alhamdulillah, saya sehat, saya masih bekerja, saya dipercaya. Nah, gampang, ya, open mind. Kalau ada kritik, orang yang mengkritik kita berarti orang itu tahu kekurangan kita. Jangan yang dikritik, ya. Siapapun selama substansinya bagus, kita terima. Positive thinking, realistic goal, tujuan yang masuk akal. Pasien saya kanker payudara, metastase liver, metastase paru, metastase otak. Bisa alhamdulillah tak tangani, bisa ke masjid, bisa ngantarkan anaknya sekolah dan lain sebagainya. Pertanyaan itu, ibu punya harapan apa? Alhamdulillah Pak, saya sudah kenalan sekarang, tapi saya ingin bisa lihat anak saya ini sudah bagus. Insya Allah mungkin ada posisi. Sekarang anaknya di mana? Masih di TK, Pak. Ngomong ibu TK ya ada wisuda, TK ada wisuda. Enjoy life, nikmati hidup. Ya, next. Sekarang sehat, ya, fisik, jangan malas gerak. Segera gerak yang minim, yang bagus itu apa? Setelah makan jalan kaki 15 menit. Ini membantu jantung, paru-paru, mencegah diabetes, mencegah kanker usus, mencegah kanker payudara. Ada gerak. Yang bahaya itu setelah makan tidur. Itu bahaya. Ya. Nah, jalan sih bagus sebetulnya pakai tumit gitu yang bagus karena kekuatannya di otot betis. Makanya ibu-ibu harus punya satu sepatu yang haknya di depan. Ya. Cuman kalau jalan jangan ke mall, itu di rumah. Karena kayaknya di mall gini ya, dipikir orang gendeng, padahal sehat. Jadi orang sih rada aneh itu kadang-kadang sehat. Makanya orang gendeng kan sehat kabeh, ya. Sing bahaya itu perfeksionis, kudu ngene itu bahaya. Nek jantung ya kanker. Ya. Ini biasa saja. Psikologis, bersyukur dan berbagi, sosial, kumpul-kumpul. Ayo kumpul ini. Ada orang di rumah bicara arisan nggak mau, ketemu PKK yang nggak mau, kerja bakti yang nggak mau. Hampir 30 tahun nggak bilang sakarat mau, belum ada yang setelah meninggal dunia terus ke makam sendiri, golek pakai kain kafan sendiri. Nggak ada, kita butuh orang lain. Ya. Ini sekali lagi jangan sampai ada musuh satu orang. Musuh satu terlalu banyak, teman seribu orang. Baik-baiklah dengan semua. Tepuk tangan untuk kita. Kultural dan spiritual jangan dekat. Bisa dicintai. Sebentar lagi Ramadan. Ini persiapannya mudah-mudahan menjadi Ramadan yang berkualitas. Setelah kita diluluskan, kita menjadi orang yang sehat, orang yang sukses, orang yang bahagia dan bisa menikmati hidup. Ada orang sukses yang tidak bahagia, rumahnya 3, mobilnya 3, tapi kena stroke. Ya. Karena tidak pernah sosialnya, mikir bakti ini terus utang bakti terus, jadi kena stroke. Nyetir mobilnya sopirnya dia naik geledekan sebelahnya. Ya. Ada orang sukses bahagia tapi tidak bisa menikmati hidup. Kenapa? Nah semuanya melainkan dia tidak bisa, harus ke rumah sakit, harus cuci darah, harus latihan fisioterapi. Jadi untuk menikmati hidup, bersyukur dan sedekah. Next. Manfaat olahraga merangsang peredaran darah, imunitas tubuh, kebahagiaan, hormon endorfin meningkat, mengurangi kecemasan, silaturahmi. Ini saya cerita dari Pak Hari, ada Bimbo, ada anak yatim, itu investasi semuanya. Kalau akhirat didulukan, dunianya ikut, tapi nek dunia tidak sehebat-hebat pasti tidak sukses. Al-akhirat khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dari itu. Akhirat tidak masa sholat zakat saja. Puasamu bagus, sholatmu bagus, zakatmu bagus. Kamu tidak tahu sama tetangga, musuhan. Tidak bisa. Kamu kan egomu tinggi. Padahal Allah menghargai apa? Sosial intelijen yang baik dengan orang lain. Kamu bisa menghargai orang lain, peduli kepada orang lain, care. Di perusahaan omongan sekarang bukan hanya produktif, tapi mulai memikirkan efisiensi. Ada cleaning service, ada satpam. Waduh, dia macam cleaning service. Tidak ada sense of ownership. Kita lewat, kita dengar airnya bodoh. Nanti kan emang ini istri, guru, tidak ada rapat, coba komunikasi. Saya belajar kayak itu keset miring aja, saya luluskan. Gimana? Kenapa? Karena banyak orang tidak fokus. Keset atas ya, sampai mana? Kemarin perawat saya tidak fokus turun dari tangga di rumahnya, kurang 1 pijakan, tapi entah posisinya tidak benar. Cekuk 4 yang patah. Itu lampunya pakai kertas. Jadi
kita peduli, belajar peduli dicoba ya, ada orang nyebrang, stop, biar dia dulu. Kita kadang-kadang naik mobil, ada orang ngerobot, emosi, bisa gak benar. Coba dulu kan usah menit aja. Saya kan mau merancang semua, dia lancar, jalannya buka. Kita kan nggak tahu di dalamnya. Makanya suaminya masuk gitu. Ya, barangkali bojone kecepit lawang. Barangkali yang di dalam mobil ngising. Anda tahu yang mobil ngising gitu. Coba rasakan dulu. Kalau kita pakai 1 menit, stop. Gitu. Suatu saat padahal semua macet, saudara jalan. Aku nanti Allah begini dong. Kamu kasih dulu orang. Pemayak manis sekolah dari khairu yarah, pemayak manis sekolah dari syarr. Sekecil debu zarah saudara berbuat baik pasti bagus. Demikian juga jangan menyakiti orang, jangan ngomong yang tidak baik. Next. Nah, ini teman saya karena saya dulu main sepak bola, tenis, pingpong, semua. Kita sama Indonesia barangnya. Akhirnya 61 tahun, boleh sama jalan kaki. Ya, sekitar rumah. Ada teman saya 80 tahun, aku boleh buat sepatu, boleh. Tapi gue sampai Magetan. Akhirnya enggak, saya Magetan ketemu di puskesmas Kertosono, kepalanya dijahit rolas. Orang tua biayaan lah, waktu namanya Magetan banget. Jalan juga pulang. Ya, saya kan sekitar sini deh. Dan kalau pergi-pergi sih bayarin makan aku. Karena istilahnya gocap pak, gue cari cara. Ya, kisi-kisi aja, ya, mesti bayarin. Ya, karena saya ingin sehat. Next. SDM yang unggul tidak cukup aja, tapi cerdas, kreatif, inovatif, maupun IT dan high speed. Tapi bisa main mereka ini. Yang unggul ini ada bonus, tambah. Ini lane kayak ngedok. Ini ada pekerjaan di bagianku, ini duwe modun, nah ini melo Bocor. Nah ini angkatan saya. Tapi semuanya profesor, saya tak sing kompresor. Ini Pak Dekan, Profesor Bus, ini Profesor Tal Yusuf, ini saya, alis PHT, ini Prof. Igre, ini ahli kemoterapi, ini Prof. Joni, ini ahli pedasar. Ya, kompresor juga. Next, introspeksi diri, percaya diri. Ayo kita punya the power of personality. Good heart, hati yang selalu bersyukur. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Allah bima ta'maluna basir. Dan Allah lihat apa yang kamu kerjakan. Kita ini takutnya banyak yang masih takut sama KPK. Kedua takut sama BPK, yang paling parah takut sama PKK dan Dharma Wanita. Makanya kalau ada bapak-bapak video call, itu kata-katanya nggak lurus. Enggak. Ini bojo, ditelepon bojo, itu jelas. Enggak. Apa oleh-oleh kaiso. Good friend thinking, pola pikirnya bagus. Ada WA, nek tak share koncoku, guyu kabeh, seneng, semangat, happy, tak share. Tapi nek menyinggung perasaan enggak saya. Good friend thinking. Jangan semua informasi di-share. Yang bisa menambah semangat, menambah ilmu, framing. Ya. Next. The power of personality, hati ucapan perilaku yang matching, ya. Hati yang bersih, emotional detox, ya. Istighfar. Alhamdulillah ditambah istighfar, ditolong sama Allah, dicintai Allah, ditambahi rezekinya. Apa yang sulit? Memanfaatkannya yang dapat. Suami pulang untuk marah-marah tambah ya astagfirullah. Ayahku astagfirullah. Jangan gitu. Ayah itu harus disambut, masih itu kerja. Tapi ayah pulang ini harus disambut. Pakai seragam. Ayah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah. Tasnya dibawa, dudukkan, kopi sudah siap, tali sepatu dilepas, terakhir sae rogo. Ojo duit tok tapi servis nggak ada ya.
Ya, memberilah dahulu, nanti engkau akan mendapatkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kalau kamu menyenangkan terus, minimal Pak Hari coba kegiatan seperti ini, pasti berdoa, alhamdulillah punya cerita, semangat bekerja. Itu yang diharapkan. Terus kapan lagi untuk ini maneh kan gitu. Mindset change, good speaking, sikap perbuatan. Next. Mari kita punya the power of personality. Jangan sensi lagi, ayo happy. Jangan emosi lagi, ayo lebih sabar. Jangan malas lagi, bergerak maju. Jangan acuh lagi, tapi mari peduli. Jangan putus asa, mari kita sukses kembali. Tepuk tangan. Itu dengan semangat, fight, good energy, innovation, good communication, honesty, truth direction. Fight, ya Allah, bukan fight. Baca fight, kalau ketemu konco nih, apalagi yang ngamburi fight. Ada yang belum menikah, ya? Ada. Pokoknya laki-laki 40 tahun tidak menikah, itu nayengen. Nayengen guys, ya? Bisa. Ayo next, semangat ya. Nah, kerja keras, cerdas, berkualitas, tuntas. Gak ada orang sukses kok kerjanya tidak keras, tidak ada. Ya, gak ada. Semua kerja keras. Gulung komik, ya. Saya sendiri gulung komik dulu ya, tapi nggak tahu istri saya nggak ceritaan nih, atau tidak kepikiran. Next, melayani siapapun itu mulia, makanya harus servisnya harus champion, ya. Cepat, handal, akurat, mampu dipercaya, perhatian. Ceng, next. Jadi layanan itu ada separuh hati, sepenuh hati, sesuka hati. Sudah sepenuh hati belum? Kadang-kadang suami istri aja. 1 sampai 20 udah kopi gampang halus, begitu di atas tanggal 30 klotak ntar ngombe keder klotak ya tempatnya cuci-cucian ini ember iso ngumbul kabeh ya. Jadi kadang-kadang ada bapak-bapak ke masjid enggak pulang-pulang, entah ini bojone turu pergi ketemu mana ada sejarah kan sif-sifan loh kamu enggak pulang enggak kuis-kuisan, kenapa? Ternyata dikorek pernah pulang malam buka wangi itu kebanteran bunyi tak sebenarnya yang bukan lama kok coba terbanteran aku tani. Setelah itu enggak berani pulang malaman, langsung isu gentang kedua bebas jutaan langsung logrok ya. Next, jadi pelayan batur. Next. Nah, dasar pelayanan keyakinan. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu. Hati yang bersih ya dari penyakit hati, aides muter, angku ini demi egois sombong mudah tersinggung. Mental pelayan. Next. Jadi tidak cukup puas, bahagia. Seperti pasien saya. Bocor, repot-repot. Kasih susu. Betul-betul tidak ada BPJS kita urunan. Karena tidak bisa sekolah kita sekolah. Bocor repot, biar saya ya. Jadi loyal bersatu keluarga. Jelaskan ya jelas ini sebelum makan, ini setelah makan, diminum tepat waktu, ini gini. Kalau kurang jelas ini hati saya. Tapi tidak semua seperti itu. Terus tapi cara minum obatnya bagaimana? Ya wocon, aku naon mas ya. BPJS takon aja. Nah ini loyal. Kalau banyak bisa seperti itu loyalty customer, rezeki yang nyari kita. Ya, next. Nah, tulus dan antusias. Ya, ada orang semangat tapi ingin dipuji pimpinannya. Ada orang tulus tapi gak kerja. Sampai nih, ini aku kerja ikhlas doang. Nah, next. Siapa saja, jangan sampai di kantor baik tapi di rumah anaknya jadi marah-marah, dimarahin. Ini semua orang. Next. Nah, kenapa pelanggan meninggalkan kita? Karena poor service. Next. Sikap yang jelas, ngomong sama orang tahu, tidak boleh menyinggung aja. Rendahkan. Tapi coba ngomong. Biasa, ada apa? Ada. Saya nggak ngerti yang ngomong. Komunikasi kurang, lack of communication. Jelas banyak orang berilmu tapi tidak mau jelaskan. Adalah edukasi, investasi. Kesedihan terbesar adalah ketidaktahuan. Kebahagiaan terbesar adalah memberikan informasi, pengetahuan kepada orang lain dan itu amanah utama.
Banyak kalau ingin networking nggak kuat, jelaskan sehingga orang itu betul tahu dan merasa senang bahagia. Mesti dia langganan terus. Next. Jadi penyebab 90% orang gagal dalam kehidupan, kegagalan dalam hubungan baik dengan orang lain. Jelas Gibrin, bahagia utama kesuksesan adalah semangat seperti keluarga besar PT Trimitra. Sejati dan cepat, handal, akurat, mampu dipercaya, bahagia. Next. Pasien dengan kanker besarnya segini. Kamu ingin apa tuh? Kamu ingin sekolah lagi? Tidak bisa kankermu segitu. Tak potong dulu sampai pinggul, kamu bisa sekolah lagi. Nangis enggak apa-apa. Tapi cepat kasih jawaban. Karena ini transfusi bocor terus. Next. Di sebelah kakinya yang dijelaskan next. Ini tak potong di sini ganti, perawatnya memberi semangat. Psikiaternya memberi semangat. Next. Aku mau operasi, kamu situ beli Pak Agus. Oke. Operasi, akhirnya dipotong. Next. Relawan jantung, sudah ada apa-apa. Next. Ternyata dia bisa membuat mainan dengan barang-barang bekas. Terus berapa yang banyak, tak beli. Lupa deh kakinya sudah berapa. Ini lah melok. Next. Aku nyanyi bagus. Dia tak belikan gitar. Suaramu sih enak supaya orang gak stres. Ini kakimu sudah selesai. Kamu belajar jalan. Kamu ingin masuk SMK jurusan mekanik sepeda motor. Next. Belajar jalan akhirnya diterima di SMK jurusan mekanik sepeda motor. Tepuk tangan dulu kan. Jadi bekerja dengan tangan itu baik, bekerja dengan tangan pikiran jauh lebih baik. Tapi bekerja dengan tangan, pikiran dan hati akan menghasilkan yang terbaik. Seperti itu. Saya dengan kamu jenius, saking pinternya, stres, kena kanker payudara, tulang belakangnya hancur. Dokternya gak mau dekat, dimarahin terus, perawat tidak baik. Hanya ibunya yang berani. Ibu itu ngomel-ngomelin jadinya anak. Jadi sekarang suaminya tidak berani dekat, malah lari ke rumah saya. Malu-malu, dok, ada apa Pak? Aku sampai ingin masuk perkumpulan suami takut istri. Silakan gabung dengan saya yang joyo. Akhirnya saya damaikan. Next. Pak aku bisa enggak? Lihat guru-guru saya, murid-murid. Insya Allah semangat. Enggak bisa. Next. Minta lagi. Aku bisa enggak? Saya dampingi anak saya wisuda. Sini bukan Allah, bukan dokter yang usaha. Semangat. Sampai pakai hak 5 sen. Aku bisa 5 triliun apa yang dikasih kesempatan sama. Nanti hidupnya sebenarnya. Oh sekarang banyak main HP, mati, main komputer, mati. Sekarang besuk orang sakit, yang meninggal bukan yang dibesuk, yang habis besuk itu loh keluar rumah sakit langsung mati. Jangan takut mati. Di dunia tidak ada yang pasti, mati adalah pasti. Cuman kapan di mana kita tidak tahu. Bisa panjenengan dulu baru saya, atau saya terakhir panjenengan dulu ya bisa. Jadi sebagai SDM, respect, harus menghargai. Saya ada tim, ada klinik saya menghargai. Kalau klinik saya bekerja, saya tidak berani lewat. Saya menghargai. Kecuali ada pasien gawat, pasien itu gawat, kejang-kejang misalkan gitu, kalau tidak sadar, aku bisa boleh. Menghargai mesti klinik saya itu anak buah saya. Sampai itu saya salah tanda. Empati, adaptif, kolaboratif, honesty, jujur. Kalau saudara pakai hak yang lain, itu selnya bentrok di dalam. Itu yang menyebabkan penyakit. Tapi kalau saudara sedekah, kamu bahagia semua, penyakitmu hilang. Nah kalau kanker bagaimana? Dorman, tidur. Kamu coba kena sakit kanker, kamu berobat, kamu berdoa, tahajudmu bagus, hatimu seneng. Allah stop, diam, dari tidur. Karena semuanya kuat. Tapi kalau mangkal dengan antrian, mangkal ambil begini, dokter, mangkal ambil administrasi, itu semua itu karena mangkal itu makan. Makanya sekarang stres, cepet ayo kan, stres terus, tertekan. Nah mana yang lemah? Di paru-paru muncul kanker paru-paru, di usus bukan mana? Karena semua orang punya bibit kanker. Kapan muncul pertahanan kita? Hanya ayo kita optimis, ayo kita bangkit. Sambil memperbaiki. Kan kita sudah selamatkan sama Allah dan pandemi. Pandemi ada pandemi satu.
ketik di mana rumahnya itu penuh takut. Indah, pernah bilang seperti itu. Itu di rumahnya itu 50 orang tiap hari. Turun dari mobil, saya baru daftar balik, nanti ada situ kain. Jadi kuncinya membuat orang mati selain imunnya rendah karena tidak memanfaatkan sinar matahari dan kedua adalah kecemasan. Begitu cemas, semua sistem kekebalan tubuh menurun. Hanya ayo aja stres. Bagaimana supaya tidak stres? Dekat kembali kepada Allah. Sholatnya juga. Nah, sholat juga bawa HP kan kita tidak pernah lepas dari HP. Kalau sholat ya kita bergantung dengan Allah Akbar krim langsung saya kan harus dirus gimana gak semua itu suratnya ulu Abel, Morris, Helping, next. Nah ini 5 ya. Syukuri, tidak sensi, bisa nyanyi, senang berbagi. Next. Bisa menghadapi kondisi saat ini sabar. Situasinya seperti ini. Besok terpengaruh, fokus saja pada pekerjaan. Ya, cuma sedekah, selalu apa? Selalu apa yang terpengaruh di dalam pikiran itu? Oh bukan bidang. Itu bukan bidang, namanya jalan. Lebih baik fokus pada anak-anak diajari ngaji, ya, guru sini itu. Mindset kalau sudah positif tidak ada takut, bukan makanan tidak ada takut, tidak ada rezeki dari Allah membahayakan tidak ada. Hatimu, pikiranmu, ucapanmu, perilaku itu yang berbahaya. Kalau mindset positif jangan pernah rubah mindset bagaimana? Saya disuruh Sinovac oke, lumpuh 2 hari, teman saya 3 hari 5 vaksin. Teman saya ada 1 hari, 3 hari, 7 minggu. Yang paling lama 42 hari, atau seminggu. Dia masih diberi kesempatan hidup sama Allah. Tapi otaknya kena, jantungnya kena, lumpuh. Mas, ya perasaan kena COVID. Lu bagus, gak sholat. Kok begini? Akan mengini gak bisa. Teman-teman, aku gak bisa apa. Teman saya, karena teman banyak ada yang nawarin. Aku 1 bulan dulu, Pak. Ini sampai ini 225.000. Ini menolong, ini berubah mindset saya. Ya Allah, tambahi kesehatanku dengan gula ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuh supaya HP yang akses tadi di otak ini mengeluarkan hormon persiapan untuk gula. Bismillahirrahmanirrahim, dimakan berdiri. Jadi mindset saya bahwa gula tidak berbahaya, tidak meningkatkan kolesterol, tapi justru menambah imunitas. Ini didengarkan istri saya, besoknya istri saya membuat bunyi terus. Alhamdulillah, sementara saya nambah. Karena mindset positif, the power of mindset. Coba, nomor 60 tahun saya kado ini mas, enggak kado apa-apa, durian musangking, kesenangan saya kan dulu. Ternyata durian musangking itu lemaknya tak jenuh untuk kesehatan. Serotonin untuk kreativitas itu ternyata untuk pencernaan yang paling bagus. Alhamdulillah ya Allah, kalau saya tadi dengan durian itu dan buang semua penyakit yang ada di tubuh itu. Bismillah. Orang siri, dengki, asam urat, diabetes, kolesterol, durian tidak dimakan, akhirnya ditontong. Akhirnya duriannya diambu, pengen dihilangi. Kenapa? Hatinya kotor, mindsetnya belum positif. Tidak ada yang berbahaya. Asal kamu syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambah. Itu imbangi dengan olahraga. Sate yang banyak tidak apa, tapi yang bisa benar itu kayak teman saya seminggu sekali makan kepalanya kambing, kena seperti ya. Saya sate makan kemarin di Cilacap datang sate kambing, malam seafood, pagi setelah konfirmasi durian bau. Itu mindsetnya terus. The power of mindset. Bukan apa untungnya, apa yang bisa kita berikan. Karena sesuatu selalu dari sisi positif. Orang berkhianat. Pandemi orang mengeluh, enggak ada hikmahnya. Apa? Latihan sabar, introspeksi diri, peduli. Kan di kampung-kampung ada yang kena, kok diem? Aku yang ngurusi obatnya, akhirnya makanan. Betul? Sama solidaritas, kebersihan. Itu hikmahnya. Dan tidak mengeluh, tapi terus berjuang.
Perjuangan kita enggak seperti itu, berat. Karena kita harus mendidik anak-anak juga di sekolah. Kita kan ada masanya, kan sudah melengkung. Itu regenerasi. Next. Makanya kita harus, ini latihannya sabar. Ya. Kedua, next, ikhlas. Ya. Tidak ingin dipuji, tidak takut dimaki, dan mencari hidup lagi. Nah, gampang itu proses. Next. Jadi bekerja sekali lagi 3P, profesional, proporsional, passion. Banyak orang itu profesional, ternyata tidak profesional. Di situ ada kreatif, inovatif. Banyak orang inisiatif saja tidak ada. Ya. Komunikasi efektif, kompeten, tanggung jawab, ya, proporsional, dan passion dengan hati. Makanya tidak boleh memaksakan ke anak. Nah, saya tiga-tiganya tidak ada, terus kan ikut dokter lah. Karena bukan passionnya di sini. Satu dosen IT, yang kedua chef, yang ketiga arsitek. Kan umumnya dokter mesti anak dokter. Ada yang pintar gambar, jurusannya arsitek, justru masuk ke dokter, dokternya lagi baca. Bingung, stres, stres. Tapi dokter mesti enak, belum tentu. Dokter sekolahnya tidak ingin kamu enak, sekolahnya 12 tahun. Masa jalannya 4 tahun kerja, kita komputer kerja, itu harus 12 tahun. Dokter umum tidak bisa, dokter umum kan. Tapi waktu tukang kaki, suntik, BPJS, sunat gitu. Harus spesialis, jantung 6 tahun lagi, ortopedis 6 tahun lagi. Kesel. Kayak sekolah aja 22 tahun lebih, ya. Jadi anaknya kita harus bahas. Setelah gambar masuk ke dokter, tidak salah stres. Dia takut pada Allah, taat pada Rasul biru lagi. Karena nanti itu aku susah sama Islam. Islam tak masuk ke dokter. Anak pinter, boleh ke dokter. Jadi setelah wisuda, aku sudah wisuda, ini jasanya, ini stetoskopnya, ini pusing praktekan. Dekat semua, ya. Jadi biarkan anak itu selama dengan passionnya, fokus, hati, ya. Enggak senang kok dilebok. Next, makanya nggak usah overprotected. Banyak orang anak, ini ada yang jaga dan punya, bukan milik kamu dikutip-kutip. Mana mau gerak, jangan. Jadi anaknya lolak-lolak, bingung. Jangan doa. Ya. Next. Jadi SDM yang sukses dan bahagia tidak cukup IQ. Memang pintar, tidak apa-apa. Gelangmu, profesor, doktor, BKIA, KMS, BKKBN, Siskamling, sekarang halus. Bawang kabeh. Tapi itu di mata Tuhan paling rendah. Lebih tinggi kan gampang ngamuan, emotional, please. Lebih tinggi lagi kalau kamu selalu ingat, selalu bersyukur kepada Allah, selalu ibadahnya bagus, ya. Activity quiz, karyamu melini seluruh Indonesia, apa sampai ekspor, investasimu itu teman-teman. Klaim, tapi kursi, mebel dipakai orang duduk untuk kebaikan, untuk rapat, membicarakan yang baik, kamu dapat terus. Lim ini dong, zaman di sini kan lim ini. Tapi tertinggi adalah social intelligence. Kalau orang itu peduli, apa yang bisa ada itu? Next, makanya putri-putri Indonesia tidak cukup cantik, tapi harus cerdas. Butuh motivasi dari saya. Kalau satu namanya Saiton, kalau banyak ini Saitoni Roji. Next. Sampai nangis deh. Nah ini yang naksir saya. Lini saya sama dia sama-sama pengennya. Saya pengen mendekat, dia pengen menjauh. Next. Ini Mustera kemarin, Jenderal Untung. Next. Sama ibu-ibunya, Bengkak saling nyaman. Ya, sama istrinya. Oh istrinya nek gendut mesti bojone gepeng. Ya, stunting. Ya. Kalau diancam terus, ngomong apa sih? Mengkeret. Ya. Next. Nah, emotional wellness bagaimana kalau senang terus? Next. Sementing scoring dan mapping. Ya, scoring kepada Allah sudah dicintai dulu. Allah cinta kami, kita saling mencintai sesama. Mau jangan gampang menjelekkan orang, jangan menjudge orang dan lain sebagainya. Ya, kesabaran semuanya jangan sampai ada musuh rezekimu tertutup dan kamu harus peduli. Ya, kemudian mapping sering aja aku sehat, aku baik, tapi panggungku sering capek, sering pusing, kok sulit tidur. Kenapa? Kamu istighfarmu kurang, tidurmu kurang, nggak pernah sholat tahajud. Memang berat, tapi harus dilawan. Nggak
pernah ngaji. Ya, lama kok tahu itu. Astagfirullah, lompat pindah tempat tidur lain. Introspeksi diri, ya, next. Jangan alergi kritik, ya, happy. Jangan alergi kritik, jangan sensi. Kalau sudah bagus seperti Trimitra ini, maintenance harus inovasi, karena berkembang. Apa inovasi? Benar. Update sekolah, upgrade, juga yang suka marah-marah, jadi lebih baik. Dan upload kegiatan yang bagus. Biar orang tahu. Jadi kalau tidak bekerja mesti change, make different, beda marketing, branding, marketing, produksi. Dan punya brand. Anak saya chef itu bahasanya punya brand. Apa Pak? Dalam steak dan snack. Mahasiswa saya psikiatri kan punya mimpi, gak punya aku gelinding, hidupmu gelindang. Spesialis psikiatri, orang mau tak kan yang psikiatri tidak mau meskipun dia sakit, terus punya anti cemas, sulit tidur, tapi itu harus lebih dalam lagi, punya brand. Aku cemas ini dokter lansia tidak bisa tidur, tapi dokter jiwa itu kan sakit, ada yang memang sakit, tapi tidak mau dokter jiwa psikiater itu kegendengan. Ajarnya iya. Saya benar mengikuti dan mudah-mudahan Trimitra ini mimpi dan cita-citanya terwujud kembali. Penyakit asam lambung, GERD, kenapa tidak sembuh-sembuh? Tidak minum obat penenang. Kan menyebabkan tadi pola pikir. Begitu penenang, saya mulai recovery, istirahat. Dan ini kayak butuh begitu rumahnya. Cuman pesan saya kok lambung tidak sembuh-sembuh. Wah, gini. Apalagi tembus belakang. Itu nampak cuk, ngarang sendiri. Nah itu 1 bulan langsung periksa USG. Kelihatan batunya mimbet di tempat dulu, diambil, ya. LDL nggak boleh lebih dari 100, resiko jantung 130. Ya beliau itu tambah ono. LDL warna agak sendiri. LDL itu naik, LDL itu turun di obat seimbang, ya. Triglycerid, diabetes. Daya asam usia itu berapa? Lebih dari 7 ya risiko komplikasi. Itu faktor risiko kanker, ya. Deteksi dini. Saya senang di sini bapak-bapaknya ternyata tidak ada yang merokok. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bagus di sini, ya di sini. Merokok itu sebetulnya tidak bahaya asal direstui istrinya dan ojo disumet. Yes. Deteksi dini, sarari pap smear, kemutian, belum tentu kanker, bisa pencapaian hormonal, tapi periksa ke dokter spesialis kandungan. Jangan dibiarkan, diremehkan, tahu-tahu stadium tinggi. Periksa, nanti dokternya tahun sekali tidak dapat, 6 bulan, 3 kali. Dokternya yang tahu, yang ahlinya, ya dokter kandungan. Tapi yang bagus itu nyari yang tua, soalnya tangannya kedua, dokter kering, ya dokter dokter kandungan itu loh kok sombong. Dokter kandungan tidak ada yang sombong. Dia tak ketemu saya di mall tak sapa terus nggak ngerti. Ya memang nggak ngerti, nggak periksa wajah. Pak dokter saya butuh nggak ngerti. Roket bukaan ini loh masalah. Oh iya, hati-hati. Saya lurus terus belok kiri. Apa? Kan periksa bawah, nggak periksa wajah. Sarari, pemeriksaan payudara sendiri. Kalau belum menikah terus ada benjolan, nggak usah mikir berat, kemungkinan zina, tapi tetap diperiksa kalau belum. Tapi kalau sudah punya putra ada benjolan aneh, karena ada masalah yang berat terus tahu benjolan sering kali gitu. Banyak orang sakit kanker, apalagi payudara itu ada pikiran yang berat. Iya, tapi intinya pikiran, kan itu nembus DNA. Ada benjolan, nggak usah dipenuh-penuh, nggak usah langsung konsultasi dulu. Itu. Penuh-penuh kok alternatif tambah berat, ya. Makanya habis mandi itu saya dipegang sirkuler maupun radius sesuai jam. Nah ada aneh langsung dipegang, ya cara ini atau sadar. Nggak usah minta tolong suaminya, gak ketemu kayak gelinan malah. Yang ini benjolannya yang tambah wetenku sing blending. Jadi atas nyari bawah nujus.
Apalagi minta tolong tetangga nih, Mas boleh mana Mas benjolan nih Mas, apa ya? Parkinson, next, serius, next. Jadi ada warning, ya ada warning, ya kan? Kencing terasa tidak tuntas netes, kemungkinan prostat, kencing 2-3 kali malam hati-hati diabetes, ya itu. Next, ya penting vitamin, mineral ini penting. Suplemen boleh. Kalau yang tensinya rendah, tambah darahnya, makan sate olahraga. Kalau yang tensinya tinggi harus dibantu obat. Tapi untuk kekuatan farmaton, volumina, sangobion boleh silakan tambah. Karena energi kita banyak keluar, makanan kita kadang-kadang kurang. Tapi yang paling menguras tenaga adalah pikiran. Itu yang suplemen. Nah, untuk teman saya yang 40 tahun tadi tidak menikah, butuh suplemen gitu ke rumah saya. Apa sampai alhamdulillah aku sore jodoh bagus. Alhamdulillah kasih tanya. Terus apa? Minta apa kamu? Aku tolong kamu Pak. Aku tolong buat obat kuat. Terus kamu salah olahraga, makan teratur, olahraga cukup, pikiranmu tenang. Insya Allah kuat deh. Kan tetap ya ono Pak Agus oleh musuh kulo tuh berat. Sampai ini kawin tak perang. Ini berat kan? Enggak. Kalau boleh perkara ini kan wis sahabatan maneh. Ya wis tak kei obat sing ringan, sing fokus ae. Tapi nurut lho ya, tolong Viagra 1/4 malam. Memang tak cari obat yang enggak ada efek samping. Viagra kan efek ke depan. Ya kan? Ada efek samping kan efek ke depan Viagra. Kasih 1/4 malam. Ternyata dia minum dulu. Dia minum overconfident. Musuhnya berat, langsung minum 2, malah berdiri 3 hari. Tapi, malah seneng malah ke UGD. Terus tak takoni, stafku, kamu apakan ini? Saya biarkan Pak Agus, maksud tak ketok. Itu karena tidak mengikuti aturan dan overconfident, tidak nurut. Oh tak suruh 1/4 minum 2. Karena Mbak Bagi tambah mate karuan. Immunomodulator boleh, antioksidan boleh, minum air. Next. Jadi sekali lagi kalau ingin sehat itu 5 saluran yang dijaga. Keringat harus olahraga, kencing harus minum cukup. Ngising harus sayur dan buahnya cukup. Ya. Kalau 3 hari sekali buang air besar tambahin cincau. Air putih, cincong, wayang, buah-buahan, ya. Ngentut ini loh, ojo ditahan. Ada banyak orang sholat Allah, kemudian itu terus ojo dibuang, keluarkan terus wudu balik lagi. Kayak diimpet kan mandek munggah ke atas, abangmu mambut. Ya, orang pilih tolak ini ya. Orang gak ngentut itu petengnya cucu bersih ya. Saluran kerongkongan harus keluar, minum air hangat. Ini mengencerkan darah, perangsang peristatik khusus bisa keluar ya. Terus keringetan itu lemaknya loh. Next. Nah pesan penting, awakku loro kabeh istirahat toh. Duitku kok sudo sedekah. Uripku kok soro ibadah sing bener. Koncoku kok ngadol perubahan sikap. Aku dibenci ngomongmu sing apik, sing enak. Atiku gak tenang ngaji yo, pikir. Siraku kok ngeluh, ngopi yo. Ya. Bojoku kok ngamuk ae, ijono. Kalau omah jualan itu terus yo, ayo. Ya gampang. Apa? Mana harus tahu di next. Kreatif inovatif next. Semoga kita tetap produktif, mencapai target yang ditentukan 2024 dan seterusnya. Kemudian kita bahagia, bisa dicintai Allah, banyak menolong dan menerima dengan ikhlas semua. Next. Nah ini hormon yang baik ya, dopamin, serotonin, oksitosin ini makin kasih sayang, makin baik. Endorfin ini yang hebat. Ya next. Kalau kita bahagia seperti saat ini maka tidak ada nyeri, karena endorfin ini kekuatannya 300 kali kekuatan morfin. Ya, termasuk senyum, ketawa, ya. Senyum itu yang penting satu ikhlas. Yang kedua harus ada pasangannya. Ya. Ibadah yang khusyuk, olahraga yang sesuai mood, ya. Ini senyum-senyum. Bagaimana? Next. Terakhir, pandai-pandailah kita mengolah hati, pikir, ucapan, sikap, dan tindakan kita. Next. Hati-hati, next. Itu pentingnya tidak cukup pandai tapi harus cerdas.
Berpikir positif, efektif, arif dalam menyikapi informasi, selalu ingin lebih baik dan maju, bertindak yang manfaat, tidak mudah diprovokasi. Next. Mengubah tantangan menjadi peluang, ya. Mulai bersyukur, optimis, sampai mudah-mudahan mandiri. Gitu. Self-confident, good skill, has experience, educational support, dan big model. Kesehatan yang luar biasa, ini mudah dari Allah yang luar biasa. Tepuk tangan kita. Next. Intense dan Greg melayani menjaga kita agar bahagia mental kita, ya. Mensyukuri, fokus, mengubah stres menjadi sukses. Kita harus menolong, suka menolong, dan berprestasi dengan kreatif dan inovatif. Next. Tingkatkan sinergi, kolaborasi, sinkronisasi. Next. Semua ini PT Trimitra Sejati Jaya berhasil, harus ada kebersamaan, harus ada kemauan, harus ada kecintaan, harus ada ketulusan. Tekadnya satu, tidak sombong dengan pujian, tidak putus asa dengan cacian, tapi semangat bekerja dan berkarya adalah kerja kami, kepedulian dan ketulusan adalah hati kami, kreatif inovatif, pikiran kami, mencari ridha Allah adalah harta kami. Next. Yuk, action positif dan selalu berdoa. Ini virus yang baru saya temukan, hati janji 21, berdoa. Hati yang selalu ingat kepada Allah, nikmatnya bersyukur, good hand. Yuk, mandang kejadian, mandang seseorang, siapapun, selalu dari sisi positif. Good hand, tangan kita itu ibadah. Visi hidup kita memakhalakul jinna wal insa untuk sholat, untuk ngaji, untuk ibadah. Sempatkan malam. Kalau banyak rasanya anaknya mau masuk perguruan tinggi, ayo orang tuanya juga betul-betul karena anaknya hanya mungkin puasa senang berpuasa, ya, tapi bapak ibunya harus betul-betul good communication, mendengarkan arahan dari siapapun, masukan teman-teman dan pembina, good care, kalau teman yang sakit, ayo kita tunjuk, kita kasih semangat, ya, supaya dia bisa aktif, good action seperti ini. Jangan lupa selalu berdoa. Next, ini doa dicintai Allah, semoga cita-cita panjenengan dituruti semua-semua. Ayo ikuti saya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya yang berzikir dengan ikhlas seperti keluar masuknya nafas karena Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mulai detik ini panjenengan menjadi orang-orang yang dicintai. Jadi kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepada aku, maka aku lebih cinta. Aku berzikir karena seperti keluar masuk nafas bekerja, saya tapi aku berzikir. Allah datang, keluarga besar PT Trijaya Sejati Jaya kok sering manggil saya, apa yang diminta? Alhamdulillah kalau saya diberi kesehatan masih bisa bekerja. Ya Allah, sebentar lagi ini puasa, bila saya kekuatan. Ya Allah, tahun ini putri saya, anak saya mau daftar masuk SMA, mau masuk perguruan tinggi, bila dia kesehatan, ilmu yang manfaat, bisa masuk sesuai dengan keinginan. Jadi pertama bersyukur, kedua apa minta? Kalau orang yang beriman, bertakwa seperti panjenengan berdoa, Allah sungkan tidak nuruti. Karena janjinya, walau anak ahlal qura amanu wa taqwa, la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Beriman dan bertakwa, mau dibukakan berkah dari bumi dan langit. Ya, bisa berdoa, ya, langsung. Next. Nah ini supaya kita berkah. Rabbi anzil hujanan mubarak wa anta khairul munzilin, tiap hari 10 kali. Kata Rasulullah, khairu umuri atwaquka wa in qalla. Sebaik-baik perkara sedikit tapi yang ajar. Putih. Ya, next. Ini sama ini kepala kejaksaan. Ini sama Sambu, Polri oh Sambu ya, 4 kali, sama Polri 4 kali ini waktu di Bali ya, pakai Uber. Next, ini waktu di San Francisco Angkatan Darat di Bandung. Next, calon-calon jenderal, ini lah melok ya. Next, ini saya waktu pandemi tidak kemana-mana, jadi saya ya tanggung saya ini dokter teladan, saya dokter kesehatan lingkungan terbaik di Indonesia. Jadi saya dikasih dapatnya 1,5 juta, kita kembangkan 600 juta. Saya bisa buat jalan dengan hanya pohon turun dan lain sebagainya. Saya menghijaukan satu dunia, ya. Saya ini next, saya tanam timun, ya. Jadi
Jadi saya bagi, bukan untuk saya bagi ke kakak-kakak. Saya ngamuan kirim mono timur kabeh. Cakap ngamuan ini kan bisa menurunkan tensi ya. Kalau tensinya tinggi, timun sama seledri ya. Next. Nah ini yang jenis kecil yang enak ini, manis. Ini ponakan saya 7 tahun ini di Kassel, ini di Weber, Jerman ya. Ini dari lingkungan VS terus di sana. Ini higher education ya saja. Jerman, Inggris, Indonesia. Baca amin ini Pak Taminya ya. Ini provokator. Next. Ini pepaya ya. Next. Kelengkeng. Ini 7 macam ya, 6 sekarang berbunga. Tes, aku tak nang kantor sih, nanti sore ketemu saya, Pak Sih. Teman-teman yang lewat nanya, aku ngomong di sopo, di kelengkeng. Enggak, itu makhluknya Allah. Kucing saya itu namanya Putri, Chandra, Jimbon. Ini dapat lagi Blackpink. Ya. Kemarin Putri itu hamil. Putri kamu yang layan di puskesmas apa di bidan? Aku ngomong di sopo, kucing. Ini kelengkengnya, ini loh kelengkengnya di bawah semuanya. Ya, saya senang. Next. Bagi-bagi ini kemarin jambu kristal ya. Next. Saya memang pecinta alam, ini pendaki gunung ya. Ini waktu pendaki gunung sama teman-teman. Next. Nah, yang cari-cari adalah blue fire karena ini hanya ada 2 di dunia, satu di Swiss, satunya di Ijen. Next. Saya kejar ke sana sama tim. Next. Jangan lupa harus pakai ini robong karena supir saya mau meninggal gara-gara hidup benerannya. Sekarang harus pakai ini lampu lagi di atas. Next. Jam 12, jam 4 baru ketemu privasi ya. Next. Ini di pegunungan tertinggi di Indonesia. Next. Ini di pegunungan Alpen ya, di Swiss. Lebih dingin, medannya berat, tapi tidak usah nyari saya tidak ada di sini. Orang barat. Kira itu dari saya. Matur nuwun. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk kita semuanya. Ada 1-2 pertanyaan, mohon silakan. Jangan juga. Ya. Jangan. Yang pernah sakit itu loh, apa masalahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan dok, soal paru-paru, saya pernah kempes. Nah, itu sekarang ada dibilang dokter stomo, spesialisnya ada sedikit lagi sebesar 99 cc katanya cairan itu nggak bisa diambil. Nah itu yang saya tanyakan itu gimana dok? Sudah benar. Dulu ya berarti. Yang saya tanyakan dok itu gimana cara untuk menghilangnya? Terus nafas saya terakhirnya itu berat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu pernah riwayat perokok itu berarti terjadi kekakuan di semua pembuluh darah ya. Jadi kalau ada cairan seperti itu bersyukurlah, mudah-mudahan tidak ada penyakit yang aneh-aneh ya. Kalau itu aja kondisi sekarang saat ini bersyukur. Tarik nafas, itu nama Allah. Ya. Kalau itu cairan tidak bisa bergerak, nanti dia bisa konsolidasi sendiri. Ya. Penting tetap bisa bernafas, terus dijaga terus. Ya. Jangan kecapean, jangan merokok. Kan bahaya itu apa sih? Itu kalau terus ada 2000 bahan pengawet, bahan kimia, gitu ya, kanker paru itu juga. Ya. Nah, obatnya yang berat, penyakitnya juga berat. Saya bantuan di sini ada rokok, alhamdulillah ya. Karena meskipun tidak selalu dari rokok, ya kalau dari rokok, imbangi minum kopi dan tambahin sedekah. Karena mertua saya dulu itu rokok juga 80, ya. Itu kalau tiap bulan tahun mesti kasih Samsu 1 dus, ya. Saya dianggap mantu yang paling jos, ya. Nah, alhamdulillah. Tapi sedekahnya banyak, ya. Sedekahnya itu kuncinya di sini. Jadi bersyukurlah untuk paru-paru tetap bisa bernapas. Jangan lupa tiap pagi menghirup udara segar, ya. Itu alhamdulillah ya Allah. Paru-paru itu kunci segalanya. Paru-paru jantung. Kami tetap kontrol. Banyak teman-teman saya di sini. Yang mudah-mudahan tidak ada apa-apa, ya karena itu tadi
yang bisa diatasi dari sini pakai oksigen, bisa bekerja, bisa badannya ditingkatkan sedikit, minum makan telur, ikan koko, ya. Yang bagus sebetulnya makanan itu yang mengandung kandungan yang bagus untuk otak itu sebenarnya teri itu ikan teri itu di atasnya salmon dan tuna, ya. Asal jangan yang asin, ya. Kalau yang asin ikan asin itu memiliki bahan langsung, ya. Teri yang asli dengan putih telur itu bagus, ya. Apalagi di teri tonggi. Ada lagi panggilan Putri satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak tadi kan menjelaskan tentang introvert ya Pak ya. Introvert. Jika kita menghadapi orang-orang yang introvert, dia susah terbuka, kita sudah welcome, sudah terbuka. Bagaimana solusinya untuk menghadapi orang-orang tersebut Pak? Apakah perlu dibawa ke psikiater atau bagaimana? Terima kasih. Yang satu ya kita ajak bicara komunikasi, ya, panggil hatinya. Nah, resiko yang introvert itu mesti resiko dia tertekan terus, ya, bahaya penyakit. Kita sebagai teman yang care, ya, mengajak dia bicara. Yang kedua, jangan lupa doa juga supaya karena hati dan terakhir dengan hati biar yang membalak balik hati Allah, ya. Baca Quran surat An-Naml 27 ayat 33. Namun Sulaiman wa inna Sulaiman alam takdir yang dulu itu akan segera muncul hati, ya. Jadi ketahui malah tambah apa langsung ya. Dokter itu jalan terakhir, ya. Tapi bahwa orang introvert, ayo ngomong apa. Tapi kita sendiri ngajak ngomong yang awalnya mau kemana, ya. Biar kurang cinta. Orang kan lihat tipenya ini bisa curhati, kira ini cari rahasia atau tidak, ya. Jangan sebagai ini ditinggalkan, tidak, itu juga market kita untuk kita bisa membuat dia kembali normal dan kita sendiri bisa mengeluarkan ilmu kita, ya. Kalau ketemu masalah itu jangan dihindari, itu akan mengupgrade diri kita, gitu. Pokoknya ada orang yang resek semuanya tidak cocok, saya itu cocok karena dia saya pandang dari sisi positif aja ngomong sendiri, ternyata dia punya kekuatan yang luar biasa, ya. Orang tipe-tipe punya sendiri-sendiri, ya. Nah, kita harus tahu, makanya kita harus scoring dan mapping, punya ahli IT, ilmu marketing, punya scoring dan itu yang di-update, yang betul-betul komplit, ilmunya kuat, ilmunya bagus, rezekinya melimpah. Tepuk tangan untuk kita semua. Tapi secara semua, baik, ini saya lihat wajahnya surgawi semua. Tidak ada satu dua yang bermasalah, itu biasa. Karena saya tahu persis betul ini masalah. Ini sering budoni, sering selingkuh, itu utamanya. Kali ini surgawi semua. Alhamdulillah. Penuh syukur, ya. Ini kamu mas kabar. Syukur tak sudah, alhamdulillah, ya. Kalau sesuatu ada tidak enak, jangan mengeluh, tapi istighfar karena banyak datang dari diri kita. Oke? Introspeksi diri, mohon ampun kepada Allah, lakukan perubahan. 3 pilar saja. Pada Allah makin dekat, jangan lupa SMS-an terus, dengan zikir, sholat, yang mengaji, SS dekat, ya. Kemudian kepada sesama terus belajarlah menerima pendapat. Kita peduli terhadap tanaman, terhadap hewan, terhadap sesama, itu 3 pilar. Dan kita jadi orang yang bermata Tuhan. Kuncinya sukses sekali lagi adalah akhlak, attitude, direction, cari akhirat dunia, communication, kemudian fitness, membahagiakan orang lain, harus skill. Jadi pendidikan tinggi penting, tapi ini kelima. Kalau dia pendidikan tinggi, akhlaknya mulia, tambah jos deh, ya. Sopan santun. Sukses untuk Trimitra Sejati Jaya dan terus maju dan bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin kembali ke kantor, saya ada rapat penting. Mohon maaf, Pak Arif. Silakan diteruskan. Isi mas.